Sore guys, jumpa lagi dengan saya Epot di channel YouTube Dani TV. Kali ini kita akan membahas atau mengobrol-ngobrol sedikit tentang perawatan mobil lawas jenis Podlaser tahun 83 atau sering juga ini disebut dengan Podlaser bongkok kalau di komunitas ya. Narasumber kita hari ini yaitu rekan kami dari Subang Jone, Plastik Tukar Jawa Barat dengan WAEP. Nah, ini rekan saya dari pencinta komunitas mobil tua. Apa kabar, WAEP? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, sedikit-sedikit saya mau ngobrol-ngobrol ini ya, bertanya mungkin barangkali. Siap, monggo. Untuk cara perawatan Podlaser ini bagaimana? Ya, sebenarnya perawatannya cukup mudah gitu. Kita tinggal perawatan itu mulai dari pelumasan lah, oli mesin, terus oli bagian transmisi, dan mungkin yang lain-lainnya model radiator kita cek terus rutin ya? itu. Iya, itu rutin. Setiap oli mesin itu 3 bulan sekali lah minimal, itu 3 bulan sekali, mau dipakai mau tidak itu wajib itu. Nah itu rekan-rekan ya, jadi intinya perawatan itu, pemeliharaan itu penting. Iya, betul. Mau mobil apapun itu sangat penting. Ya. Menjaga seandainya kita bepergian jauh ataupun touring, Ya. kalau kita sering mengecek dengan rutin, insya Allah kendaraan tersebut juga akan berjalan dengan baik begitu. Betul. Coba tolong dibuka. Siap. Baik, selanjutnya saya akan bertanya untuk rangkaian-rangkaian mungkin mesin-mesin. Iya. Terdiri apa saja ini? Karena ini mobil tua, mungkin sebagian besar tidak mengetahui ya. Nanti akan diperinci sama WAEP ini dari rekan Subjon. Siap. Nanti apa saja yang harus dijaga atau dipelihara dengan baik perawatannya. Mungkin dari hal-hal yang terkecil dulu, di bagian mesin saja dulu. Iya. Silakan WAEP, apa saja. Ya mungkin pertama-tama kita dalam perawatan ya, sebelum kita menghidupkan mesin, kita harus mengecek dulu oli. Oli seperti ini, dicabut stik olinya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ada garis ukurannya yang di bawah itu minimal. Ini maksimal atau F, ada tandanya nih, full berarti. Nah, kita harus selalu setiap pagi kalau sebelum berangkat atau sebelum menghidupkan mesin ini wajib diperiksa dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cek radiator gitu. Ini airnya apa masih ada atau tidak. Nah, ini masih ada ya, jangan sampai kurang ini. Rutin, harus rutin. Selain itu harus diperiksa dulu dari kempisnya. Cadangan ini ya. Cadangan ini itu. Iya. Nah, mungkin perawatan yang rutin itu, mungkin yang lain-lainnya setelah oli kita cek rem. Nah, ini yang utama ini yang utama ya. Ya. Ini buat keselamatan kita. Ya, betul. Ya, kita harus buka seperti ini. Minyaknya masih ada atau enggak, atau berkurang juga. Di sini nanti ada batas maksimalnya di atas, batas maksimal ini. Nah, kalau ini berkurang berarti
terjadi masalah dalam pengereman. Jangan sampai itu berbahaya. Iya, ini berbahaya buat keselamatan kita. Itu aja. Oke, baik. Sekarang ini kondisi mobil dalam keadaan hidup ya. Jadi untuk mobil lawas kita bisa memperdengarkan suara dari mesin ya. Iya. Suara dari mesin kalau kasar berarti ada bermasalah. Nah, kalau mobil yang terawat seperti ini, rekan-rekan ya, ini mobil-mobil yang benar-benar memang terawat dari segi permesinan. Ini Ford Laser ini tahun 83, terhitung lawas lah, udah berapa tahun, tapi masih cukup lumayan, cukup ajib. Iya. Karena memang perawatan. Nah, terus kendalanya selama perjalanan ini yang pernah dirasakan sama WAF ini apa dari Ford Laser ini? Ya, selama ini saya mengalami kendala dari mobil ini selama pegang saya mungkin dari dinamo starter. Sering kendala itu ya? Iya, sering kendala. Di pagi hari susah hidup karena dinamo starternya udah mengalami keausan atau rusak lah gitu. Itu biaya perbaikannya cukup mudah lah. Di rumah bisa dilakukan sendiri gitu. Sekarang kan banyak video YouTube lah, di YouTube tutorialnya. Terus yang kedua itu kemarin saya mengalami rem blong. Di mana itu? Itu di daerah Jalan Cagap, di daerah rumah saya sendiri gitu. Habis pulang Kopdar Gap 4 CRC Jabar itu. Makanya saya ganti perangkat rem dari mulai master rem atas, ini namanya master rem atas gitu. Dan yang kedua selang fleksibel di bagian tiap-tiap roda di bawah. Ya. Itu aja. Nah, mungkin untuk spare part ini, kalau untuk Ford Laser sendiri ya, kalau beli itu mudah atau tidak itu untuk spare partnya sendiri itu? Alhamdulillah kalau untuk spare part itu banyak ditemukan lah di pasaran. Apalagi kalau kita sudah tergabung di komunitas, banyak yang memakai Ford Laser seperti itulah. Jadi berarti di komunitas itu ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya gitu. Kita jalin persaudaraan, terus kita bisa sharing tentang unit ini, spare part juga gitu. Itulah fungsinya komunitas. Oke, baik. Sudah 3 sesi kita sambil ngobrol santai. Mengupas sedikit jenis mobil lawas, yaitu merek Ford Laser tahun 83 atau sering kita sebut Ford Laser bongkok ya. Betul. Guys, tadi sedikit bincang-bincang saya yaitu untuk perawatan, mungkin sedikit perawatan dan pemeliharaan Ford Laser bongkok tahun 83 ya. Tahun 83. Terima kasih banyak Pak Ayap atas waktunya. Sama-sama. Lain kali kita sambung lagi ya. Mungkin dengan yang tema-tema yang lain lebih berat lah ya. Story-story lebih berat. Iya. Jadi untuk perawatan mobil tidak hanya perawatan kecil saja. Iya. Itu cuma dasar. Nah, dasarnya saja, nanti ada lagi yang lebih luas. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Loba dulur. Maka